Orang tuanya sudah memberikan cara yang tidak baik, jangan pernah berharap anaknya jadi baik. Karena anak-anak itu akan meniru gaya orang tuanya. Anak-anak itu akan meniru caranya bapaknya. Anak-anak itu akan meniru caranya ibunya. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita yang sudah punya anak, kewajiban kita yang sudah menikah ataupun yang baru menikah, sejak saat ini berikan contoh tauladan yang baik untuk generasi-generasi penerus. Dengan cara apa? Ya kita jadi orang baik. Kalau jenengan ingin anaknya selalu cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, cinta kepada habaib, ya orang tuanya selalu mendekat pada ulama, orang tuanya selalu mendekat pada habaib, insya Allah anaknya juga akan meniru bapaknya. Tapi kalau cuma nyuruh tok, apa Madura? Nyoro melolo, mon goreng tuan nyoro melolo, kun perak nyoro, cong ke masjid cong ngaji cong. Bapak ibunya tidak ke masjid, bapak ibunya tidak ngaji, percuma. Kalau masih kecil mungkin anaknya bisa dibohongi. Begitu anaknya sudah dewasa, dia berpikir, bapak saya ini nyuruh saya ke masjid, bapak saya nyuruh saya ngaji, tapi saya dari kecil nggak pernah lihat bapak saya ke masjid, saya tidak pernah lihat bapak saya ngaji. Lama-lama anaknya juga pintar bohong. Cong ngaji, engki keluar ke sana kalau nalun. Begitu jamnya pengajian bubar pulang, mari ngaji cong, mari pak. Daerah mau anu ceramah mana? Saya. Itu ngapusi, bohongi orang tuanya. Kenapa? Yang ngajari bohong orang tuanya, yang ngajari berbohong bapak ibunya. Ayo dikasih contoh. Orang tuanya jadi orang baik, nanti anaknya juga meniru. Orang tua sekarang aneh, kadang sholat di depannya ada handphone, live TikTok. Orang tuanya sholat di depannya ada handphone. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya yang nonton. Begitu anaknya main handphone, sholat main handphone, bapaknya ngamuk. Cong, munaf hajam jak mainan handphone cong. Padahal yang ngasih contoh siapa? Bapaknya. Jangan nyalahkan anak. Kadang kenakalan anak muda sekarang ini bukan karena anaknya nakal, tapi karena memang bapaknya tidak ngontrol anaknya. Karena bapaknya nggak bisa jadi panutan kepada anak-anaknya. Orang tuanya nggak bisa ngasih contoh yang baik kepada anaknya sehingga anaknya lepas kontrol. Ayo, jangan hanya bisa membelikan motor anaknya, membelikan handphone anaknya, tapi ingat akhiratnya juga dipikir. Kenapa? Karena nanti di akhirat banyak orang-orang tua, nanti di akhirat diceritakan bahwa banyak orang-orang tua di akhirat nanti masuk neraka gara-gara kelakuan anaknya. Naudzubillah min. Kita nggak ingin seperti itu. Jangan sampai nanti di akhirat kita di dunia sudah biasa begini, biasa sholat, biasa ibadah, tapi karena kita lalai dengan pendidikan anak-anak kita, akhirnya anak-anak kita terjerumus ke dalam dunia narkoba. Anak kita pergaulan bebas, main seks bebas, minum minuman keras, main judi, segala macam. Akhirnya di akhirat anak kita nuntut orang tuanya. Ketika anaknya harus masuk ke neraka, anaknya nuntut kepada Allah, ya Allah saya nggak terima kalau saya tok yang mlebu neraka. Kenapa? Karena ketika saya bermaksiat, ayah saya diam. Ketika saya tidak sholat, ibu saya diam. Karena ketika saya tidak ngaji, bapak saya diam, nggak pernah ngajarkan saya ngaji. Seret juga orang tua saya. Ayo rombongan bareng-bareng menang neraka. Gara-gara apa? Lalai orang tuanya. Ayo jangan begitu. Hidup ini bukan hanya soal ngisi perut. Hidup ini bukan hanya soal bisa membuat rumah, bisa bangun rumah. Hidup ini bukan hanya soal bisa beli mobil yang bagus, bukan. Hidup ini sementara. Sebentar di dunia ini. Sebentar di dunia. Umurnya umatnya Nabi Muhammad itu 60 tahun atau lebih sedikit, kalau lebih bonus. Setelah itu kemana? Balik, masuk dalam kubur. Rumahmu, mobilmu, hartamu, sertifikatmu, handphonemu tinggal semuanya. Yang dibawa apa? Kain kafan. Nggak ada yang kamu tiap pagi rela ninggalkan sholat duhur, rela ninggalkan sholat asar hanya demi duit. Duit yang kau cari-cari, kamu tinggal di dunia. Yang kamu bawa hanya apa? Kain putih 7 lembar. Dan kain kafan nggak ada sakunya, nggak bisa bawa handphone, nggak bisa bawa ATM.
karena di dalam kubur nggak ada mesin ATM, nggak ada. Terus apa yang kamu cari korbankan tiap hari? Rela kau hianati Allah hanya urusan dunia yang kau kejar-kejar, padahal ujung-ujungnya kau akan minta tolong kepada Allah, ujung-ujungnya kau akan memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ayo, waktunya kerja, kerja. Kaya itu juga harus, orang Islam juga harus kaya, cuman jangan kau korbankan Allah. Jangan jadi tujuan utama. Saya kalau nggak kerja nggak makan, sirik. Saya kalau nggak kerja, anak saya mau makan apa? Ya makan nasi. Makan apa? Kerjaan kita bukan Tuhan kita. Kerjaan itu hanya tempat kita ikhtiar mencari rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ibadah jangan ditinggal. Mau sholat, mau jadi pegawai negeri, monggo. Mau jadi TNI, monggo. Mau jadi Polri, monggo. Mau jadi petani, mau jadi apapun, silahkan. Jangan kau lupakan Allah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya kerja, kerja. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena yang model begini nih, ayo jangan ngikuti media sosial, jangan ngikuti tren-tren yang terjadi. Nanti ini akhir zaman. Semakin lama zaman itu isinya media sosial, tambah nggak karu-karuan.